di Malinau Kota. Alhamdulillah prosesi akad nikahnya yang tadi telah berlangsung secara hikmat, lancar dan insya Allah sukses. Dan insya Allah beberapa bulan ke depan nadupeki matu femang lokan mite buah-buah jali acule-cule teppa jindana insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kepada kita, dan ini adalah intisarinya yang ingin saya mau sampaikan. Karena di antara sekian banyaknya acara, di antara sekian banyaknya kegiatan apapun namanya, yang paling heboh, yang paling rame, yang paling hoba, pasti itu pengantin. Sehebat-hebatnya orang bikin acara apapun, kalau sudah ketemu yang namanya acara pengantin, pasti lewat rukana. Pasti lewat rukana. Dan rata-rata ya rumah ruke biasa, ternyata burane makun rai. Sampai-sampai tadi di atas saya mau ketawa sama Pak Penghulu. Alina tofa hasil ada makada sah, iko gaboting. Nampi makada tahu saya terima sesah. Alina tofa hama gati. Saking bahagianya itu. Siapa mereka? Bukan yang muda, bukan yang setengah muda. Ayo toh baru macua-cua makada sah. Loko maga. Jemaah yang berbahagia. Makanya dalam sesi pengantin itu, acara nikah dibagi orang itu menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama naseng ogie, golongan maringerang. Yang kedua golongan manawa-nawa, dan golongan yang ketiga mapikiri. Ini kan akan nairo manawa-nawa. Karena mana bahasa mana yang mau mana nih? Manawa-nawa mana yang mapikiri. Maka deh bisa juga kan nanti saya macam tuh pengantin bisa insya Allah. Karena berkahnya pengantin itu, siapapun yang datang menyaksikan orang nikahan kemudian dia berdoa, tapi aja tuh si mau melo doang Pak Mesiri kini kelinga tahu cukup dalam hati, mudah-mudahan ya Allah suatu saat jodohku juga nanti akan dipertemukan seperti layaknya Ananda Akbar dan Afriani, amin. Wah angkat tohor goro maka dami loko je mangana pura na buat tinggi kau. Ya miro nak kena anak darewe si bawa kalolo anak darang nak kalolo. Mau timanu apalagi kami tahu kaya. Tahu mana nama kadami fangke Bapak Iriolo. Kemudian yang kedua, angkatoman nawa-nawa, maringerang. Ni kan akan nayaro maringerangnya, ya naro mawatangi gora. Magi na maringerang, maka de idik macin na toh. Tapi kurang matoro riolo. Kita juga pernah bahasa namanya nerofung ngajiku ya manang. Alhamdulillah pura matoro riolo kasih ipa tu daputi marwa. Karena jujur jamaah yang dimuliakan Allah, perasaan saya mau di Kalimantan sini mau di Sulawesi sana sama perasaan kita, nggak ada bedanya, sama persis. Alhamdulillah saya juga merasa bahagia sekali bisa ketemu acara seperti ini, walaupun konteksnya kita berada di Malinau atau Kalimantan Utara. Kemudian yang ketiga, ini kena golongan mapikiri, tak lain dan tak bukan adalah mereka yang sedang bersanding berdua sekarang. Pak kuiti tetap pana botingnya maku kewe, sama nawita masih lasela boting buranewe. Kayak gemetaran tangannya dia tadi, mau pamula mat tanda tangan letu mak jama po ima tendre mater wita. Maka ada kapa aja ko tendre matu nak wandi iko mani pacok patendre. Coba mau aku aja jolak bar ya, Akbar. Halo bro. Pokok nama itu gesoi. Halala. Dek nagagawad di mamparengi. Dek nagagawad di ceritai. Sudah tidak boleh lagi ada gosip di antara mereka berdua. Keluarga sudah tidak boleh lagi bercerita. Kenapa? Pada hari ini Allah sudah menyampaikan kepada kita, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini yang harus kita pegang betul-betul jamaah yang berbahagia. Apa makna hunna libasul lakum? Iko orowanewe lakaye maksudnya pakaiakku turibainemu. Makutoro sebaliknya, kamu istri adalah pakaian kepada sang suamimu. Maksudnya apa? Dua orang yang dipersatukan menjadi satu kehormatan.
Jadi dena tuh nawat di cerita matu keluargana khususna alina akbar maka deh kuranna yanu ajak nah isampo nih batu malepa bangsa nyero. Begitupun sebaliknya, kalaupun ada kekurangan nanti ananda freni bulalonga pole rilak kainmu di suamimu engkau menemukan kekurangan, cukup engkau simpan di dalam hatimu, jangan sampai keluar di luar kamarmu, termasuk lokorito matuamu. Kenapa saya mau sampaikan ini? Banyak kasus yang terjadi teman-teman. Biasa mah pengewangi anak-anak iya dua, mereka sering berselisih karena bukan rumah tangga itu narekodenan kena pengewang. Jangankan kita, ia sendiri maceramai biasa matu mah pengewang. Namanya keluarga itu pasti ada bumbu-bumbunya, dan itulah yang dikatakan cinta. Apa masuk mengalada tuh pak? Ya kubura ki si geli-geli cede, nampak si nyaman-nyaman ki, set di melo icalawa, set di tau melo to ya nutong. Masuk mengalada, magi macam cerita karena yang bersangkutan sering mengalami kasus yang sama. Ah begitu. Makanya kita sebagai seorang suami harus kreatif. Makanya inilah yang saya mau nasihatkan, pengalaman ini saya mau bagi kepada Andriku, anakku akbar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahilah perempuan dengan 4 sebab. Jadi ero Andriku kaloloe anak darahnya apa syarat pertama harus dipegang-pegang. Jangan cuma modal cinta sayang, aku tidak bisa hidup lagi tanpa abang. Itu cerita mati yaitu. Modal cinta, modal chat, modal TikTok, modal Facebook. Lah abang apa syarat anak pangkuran tidak bisa? Yang pertama, ketika Rasulullah mengatakan pandanglah calon wanitamu, calon istrimu, karena apa? Li jamaliha. Buraneme nak mana jolo ya? Mohon revidi makun terus selesaikan. Buraneme jolo. Li jamaliha itu maksudnya adalah pandanglah perempuan itu karena kecantikannya. Nah sebab magai onron na memang cantik yemi tu na bahaya na rekom keburane cantik teto gak kue gak sesa makun raya onron na cantik betul dega gak makun reke mapamula malolo umuruna letuk macua-cua umuruna semua mau dikatakan cantik. Kenapa? Persoalan kecantikan adalah hal yang tidak pernah selesai dibahas untuk kaum perempuan. Loki minta buktinya pak. Mohon maaf ibu-ibu, saya bongkar semua ini. Kenapa? Karena ini penting. Dega makun rekewe melo pakai double wajuna. Coba mi, seandainya besok ini hari Rabu, seandainya hari ini ada pengantin, besok ada pengantin lagi, saya berani katakan dega makun rekewe pakai matu wajuna sih matu aja. Dega. Betul nggak? Anggaku bawa nih barang makati selesai ceramah. Ya kan? Beda kalau kita laki-laki pak. Ye matoro ton riolo pakai jasa tak, ye matoro taungi pakai, ye mesti ye mutu. Ye matoro kasih magi di buranewe, dek meto kasih nama gaya lada. Yang penting kena semprot nah, mau wangi-wangi nih cede, puratoni matawasa, selesai. Tapi kalau perempuan, ndak ada cerita itu pak. Hari ini boleh dia pakai baju pink, besok pakai baju merah lagi. Jadi itu signal buat akbar. Assalamualaikum remindi benemu. Pas sedeli sana kantomu. Pokoknya aku kewe ya, kalau dia tidak pergi ke pasar engkau ya seng HP. Shopee, online. Pokoknya mah pecah bamakun raya. Pokoknya pas sedeli senjatamu kalau pemurane. Mapasangi benemu skincare, alingangi. Mapasangi waju benemu, alingangi. Dia mau pesan jilbab ke apakah? Apalagi kalau emas-emas, masih sako. Li jamaliha karena kecantikannya. Itu satu. Yang kedua, karena nasabnya wali nasabiha abati renah niga keluarga yero, niga mana yero, niga tunrang yero, semua itu dipertanyakan. Kemudian yang ketiga wali maliha karena kemapanannya, karena hartanya boleh. Tetapi yang terakhir kata Nabi, pandang dia karena agamanya. Sekarang saya mau jelaskan secara detil. Kenapa Rasulullah memandangkan kepada agamanya? Karena satu-satunya di antara 4 syarat ini yang tidak bisa gugur ketika dipelihara dengan baik cuma agama. Jadi jangan pernah engkau wahai kaum wanita sombong karena kecantikanmu. Jangan. Ya itu nawat di mau makan deki cantik nareku maget temovi tape. Makan removi recikannya. Makan removi skincare.
laku mau cantik ye ko hurno memana kepono maka puru no. Hati-hati. Artinya wahai laki-laki, ketika engkau hanya memandang perempuan karena cantiknya, kecantikan itu relatif. Engkau watuna tempona memang biasa mufubene maka stimoho watakalena sekalin na pura ni monras sita 2 tahun memana ni sedi 2 telu pagang ke 10 sedi 60 makeda kamu sudah tidak seperti yang dulu lagi. Jangan kau salahkan istrimu, salahkan dirimu. We kesiaga ni mufen mana. Betul enggak? Yang kedua, jangan karena hartanya mita mimma langga bola batuna lokono mani sekalina capu parangnya capu toni papujimu. Ini yang banyak terjadi. Makanya adindaku akbar, engkau tuh dendren di mu baca tadi sendiri, kamu yang baca di depannya Pak KUA namanya siga taklik. Halo akbar, tak baca tuh nang itu maka dan narik kumapat PW 20 2 tahun 6 bulan dek walangi dalle beneku na dek narido loke mapis sama ko pengadilan selesai kok. Artinya kita ini laki-laki punya tanggung jawab besar kepada istri. Lalu apa hubungannya dengan ayat yang saya bacakan di pernikahan tadi? Ada 3 faktor di situ. Litaskunu ilaiha. 1, litaskunu, kenapa kita beristri? Supaya mendapatkan ketenangan. Nareko maga porena buranewe, biarpun bagaimana hebatnya kau seorang laki-laki, nareko de pagaga pendampingmu faja kuburane. Itu yang pertama. Kenapa? Tujuan kita untuk beribadah kepada Allah. Angkau di parakenya ki poliata, angkau di parengarangi ki, angkau di patandangi fenadita, nan nia angkato wadi murewi sininna lasata. Yang kedua, warahmah waja'ala bainakum mawaddah. Ini yang kedua, mawaddah. Yang terjadi mawaddah di sini adalah ketika tumbuh rasa cinta di masa muda. Tetapi jangan hanya ketika di waktu muda si bojiki sekalina macuani matu siap biabiani. Makanya wadi wala paringaran ri kesempatannya, saya sangat salut, saya sangat hormat kepada orang tuaku, tomatuaku ia mana yang sampai hari ini masih bersama dengan pasangannya yang menjalani puluhan tahun. Laukon di akbar, laukon di afrani, makan reguru dicapak kajen atau makwangero. Kenapa? Artinya dia betul-betul sadar, dia betul-betul tahu bahwa yero pengajaran agama bukan hanya persoalan pada hari ini, bukan cuma persoalan mendatang, tetapi angka tu nasang elongogie maka da sipupura pakkaju sero. Sipupura pakkaju sero betuanna sebesar apapun gelombang, ombak, tantangan, ancaman di hadapan kita, bersama kita lewati hingga ajal atau maut yang memisahkan kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si tongat-tongan na itu telah alibinengang magampat toy nama watat toy. Kapan dia nama watak, kapan dia susah? Ketika terlalu banyak kita melihat perbandingan di luar. Maksudnya apa? Khusus kepada Andriku Akbar, ajak lalo mutuli mitawi kehidupan natawe mubandingkan isi bawa kehidupanmu. Kenapa? Ketika engkau melihat kebaikan lebih daripada orang, masih satu keluarga, cukup engkau mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Magati ko mapalay sulok karifuange maka da iro ya sengedalle dek nang kanasi safi. Rezeki itu tidak pernah tertukar. Layaknya rezeki itu kita dari Allah sudah tertakar. Nareko dalekmu memang, nareko apun nangamu memang, maka tidak akan pernah dihalangi oleh orang. Sebanyak apapun orang, tetap imancai dalekmu. Nareko tania to si dalekmu, mau maga musung kilang alemu sapai. Lo untuk male dan reda dalek, maka justru itu tidak akan menjadi milikmu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuarei kesempatan makukwede angkaro den retalu nasenga ki pungala taala menjadi keluarga yang sakinah, menjadi keluarga yang mawaddah, menjadi keluarga yang warahmah. Tujuan kita adalah sama, temakkada bot timparu, temakkada bot tilau, temakkada tomelo eboting. Tujuan pasti ada 3. Kita ingin tenang, kita ingin saling mencinta,
dan kita ingin saling menyayangi memuare barakat na mati iro ikhtiar tak terlewe na pasiruntu kekipung Allah Ta'ala belo-belo na lino na rifake salama letu restorimon rin na Allah Ta'ala rifat cueri binasabak barakat memuare i abot tingenna anakki akbar nania Afriani riasowe na patabakai gonci perkusanna sininna tomatue ede panangka nacu tofa jandewe si bawa dudai nacu mana tofa rode panangka nafura kasih memuari barakatna. Jadi bukan hanya pada hari ini saja kita menyaksikan, tetapi insya Allah tuli runtuk imatu toma pak botin rimalino insya Allah nunda toni firman ambo intang. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masangka bateku nelo sampai kaki pasti kita sadari juga ada keterbatasan waktu, tentu masih ada lanjutan kegiatan. Sebelum saya mengakhirkan daripada nasihat pernikahan ini, saya mengajak kepada kita semua menadahkan tangan kita kepada Allah. Melo barakatna, mudah-mudahan di dalam menjalani kehidupannya nanti Ananda Akbar dengan Afriani, insya Allah mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddatan warahmah. Amin amin ya Allah. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa Fatimah az-Zahra. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra fid dini wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Memuari yang kebarakat nalok kepada di mana nancaji paparingaran lok kari agamata nancaji papas salama nolo moyang kisinya daleta Allah Ta'ala masa dilino lebih-lebih pemati di pasal mata di akhirat. Segala bentuk kekurangannya saya mau dimaafkan. Haranallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hikmah perkawinan yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ambo Intang Asikin SPDI MPD. Sebagai penutup hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah berakhir seluruh rangkaian acara akad nikah Muhammad Akbar Ali dan Arfani. Kelip bintang sungguhlah indah, bulan purnama di balik awan. Seluruh acara usailah sudah. Terima kasih dan selamat kami ucapkan. Dari Makkah ke kota Madinah, di Masjid Nabawi sholat arba'in. Kalau ada tutur kata dan layanan yang kami salah, mohon maaf lahir dan batin. Seluruh acara akad nikah usailah sudah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.